Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sebuah ceramah saya di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang indah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jasa beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Baiklah, adapun tujuan saya berdiri di sini teman-teman adalah untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul tentang jual beli. Jadi di sini teman-teman perlu kita ketahui bahwa dasar hukum jual beli ini merupakan akad yang diperbolehkan. Ini berlandaskan atas dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun ijma' para ulama. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah dari jual beli ini. Kaidah dari jual beli itu harus didasarkan kepada rasa suka sama suka. Misalkan dua orang yang sedang jual beli harus suka sama suka. Tidak boleh ada yang dipaksa, tidak boleh ada yang ditipu, harus suka sama suka. Asal kaidah dari jual beli ini adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innamal bai'u antarad, yang artinya jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka atau saling meridhoi. Khairun Ibnu Majah. Kalau tidak ada rasa ridho, teman-teman, tidak ada rasa suka, tidak ada rasa rela, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Di antara dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ini adalah dalil yang menunjukkan benarnya kaidah yang sedang kita bahas ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling memakan harta di antara kita dengan cara yang batil, dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan perdagangan yang didasari atas rasa suka sama suka. Oleh karenanya, jangan sampai kita teman-teman memakan harta di antara kita dengan cara yang batil, dengan cara yang dilarang oleh Islam, dengan cara menjolimi orang lain, dengan cara menipu orang lain, dengan cara memaksa orang lain, dan janganlah sampai kita melakukan hal-hal yang demikian. Karena sebenarnya jatah rezeki
kita sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadar tersebut tidak akan berkurang ya teman-teman, dan juga tidak akan bertambah. Semuanya sudah ditentukan kadarnya. Maka kita harus sabar dalam mencari rezeki dan yakin apapun yang kita lakukan tidak akan menambah jatah rezeki kita. Walaupun kita melakukan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah jatah rezeki kita, maka itu mustahil bisa kita lakukan. Itu merupakan mustahil bisa kita dapatkan. Jatah rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, yang artinya sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya sebelum 40 hari atau dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula atau selama 40 hari lalu menjadi segumpal daging. Selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkan baginya 4 hal: rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya. Ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, janganlah sampai kita mencari rezeki dengan cara yang batil, dan janganlah sampai kita bekerja dan pekerjaan tersebut dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau kita mencari rezeki dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi hal yang haram bagi kita ya teman-teman. Misalnya kita ingin harta kita bertambah melebihi takdir kita, maka itu tidak mungkin kita lakukan. Jatah rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, yaitu yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rezekinya, meski tersendat-sendat. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Khairun Ibnu Majah. Inilah pesan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, jangan sampai kita memakan rezeki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang harus kita ketahui teman-teman, dalam jual beli ini kita harus mengetahui rukun, syarat dan etika jual beli. Yang pertama, kita membahas tentang rukun jual beli. Yang di situ adalah bagiannya yang pertama adalah ada orang yang berakal atau penjual dan pembeli, yaitu berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal tidak sah. Orang melakukan akad orang yang berbeda. Yang kedua yaitu ada sighot atau lafal ajab dan qabul.
Yang ketiga yaitu ada barang yang dibeli. Barang tersebut dapat dimanfaatkan. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti yang dicuri. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ada nilai tukar pengganti barang atau alat ukur. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya ya teman-teman. Dapat disahkan pada waktu akad. Dan yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu syarat jual beli. Menurut aspek subjeknya, yaitu yang pertama, syarat dari jual beli ini berakal, yakni orang yang melakukan akad tidak akan tertipu. Orang gila atau anak kecil tidak sah melakukan jual beli. Yang kedua yaitu dewasa atau dapat memilih. Yang ketiga yaitu barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang dimiliki oleh si penjual. Dan yang terakhir yaitu suka sama suka, seperti yang sudah saya katakan tadi ya teman-teman, atau atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Yaitu dalam rukun dan syarat jual beli yaitu adalah dilakukan oleh orang yang berhak dan boleh atau berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya yang pertama telah balik, yang kedua berakal, yang ketiga tidak ada paksaan atau dipaksa dari salah satu pihak untuk melakukan akad. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya ya teman-teman. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf.